Kim Jong-nam dibunuh di depan banyak orang di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan racun resin, racun yang paling mematikan. Padahal Kim Jong-nam ini dikabarkan akan menggantikan ayahnya Kim Jong-il sebagai Presiden Korea Utara berikutnya. Pembunuhannya dikabarkan sudah direncanakan, dibuat seakan-akan di bandara tersebut sedang ada siaran televisi lucu-lucuan atau sejenis prank. Pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri orang nomor 1 di Korea Utara Kim Jong-un ini dikabarkan membuat hubungan antara Malaysia dan Korea Utara ini memanas. Pelaku pembunuhannya pun diduga agen rahasia Korea Utara. Mereka adalah Ri Ji-hyun, Song Sang-hak, Oh Jin-gil, Ri Jae-nam, yang kemudian mereka merekrut orang Indonesia bernama Siti Aisyah yang dijadikan menjadi artis di acara prank tersebut, dan satu lagi orang Vietnam bernama Doan Thi Huong. Setelah Kim Jong-nam meninggal, ditemukan 4 paspor yang bernamakan Kim Chul, uang senilai $100.000, 1 buah laptop, dan 1 flash disk. Tapi anehnya hanya 1 flash disk yang diambil oleh agen rahasia tersebut. Pembunuhan ini terjadi pada 13 Februari 2017, 6 tahun yang lalu di Kuala Lumpur International Airport 2 saat saudara tiri Kim Jong-un ini hendak meninggalkan Malaysia ke Macau, Cina. Sebenarnya Kim Jong-nam ini udah terbiasa hidup berpindah-pindah. Bahkan sejak kecil pun dia udah diasingkan karena lahir dari hubungan ayah Kim Jong-il dengan artis Korea Selatan Sung Hae-rim. Hubungan ini tidak direstui oleh Kim, ayah dari Kim Jong-il. Kim Jong-nam lahir dan tumbuh sebagai anak yang dirahasiakan dari kakeknya. Setelah dia beranjak dewasa, dia diasingkan oleh ayahnya sendiri ke Rusia dan setelah itu belajar lagi ke Swiss. Pada tahun 1980-an, ia kembali lagi ke Pyongyang, Korea Utara dan bekerja di pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi informasi Korea Utara. Jong-nam dan Jong-il ini sebenarnya sangat dekat, karena Jong-nam ini dikabarkan sering menemani ayahnya untuk mengatur pemerintahan. Tapi di tahun 2021, ia ditangkap di Bandara Internasional Narita, Tokyo. Kim Jong-nam ditangkap bersama istri dan anaknya dengan menggunakan paspor palsu Republik Dominika dengan nama palsu Pang Xiong. Karena kejadian ini, ayahnya sangat kecewa dan marah. Ia pun diusir dari Korea Utara dan diasingkan ke Macau, sementara istri dan anaknya itu tetap berada di Korea Utara. Padahal Kim Jong-nam ini dikabarkan bakalan menjadi orang nomor 1 yang menggantikan Kim Jong-il. Tapi posisi tersebut digantikan oleh adik tirinya yaitu Kim Jong-un. Kim Jong-un ini adalah anak dari Kim Jong-il bersama istrinya yang direstui hubungannya oleh kakeknya. Kabarnya semenjak Kim Jong-un ini berkuasa, Kim Jong-nam ini selalu dibayang-bayangi ancaman akan dibunuh oleh adik tirinya tersebut. Karena kabarnya diduga adik tirinya tersebut menganggap Kim Jong-nam ini sebagai ancaman Korea Utara. Kim Jong-nam ini merupakan seorang kritikus yang aktif mengkritiki pemerintahan Korea Utara. Dia bahkan gak setuju sama sekali dengan pemerintahan Korea Utara yang dipimpin oleh satu keturunan atau disebut dengan dinasti suksesi. Kim Jong-un juga menduga kalau kakak tirinya ini udah bergabung menjadi agen rahasia CIA, yang akhirnya Kim Jong-un ini merasa khawatir kalau Kim Jong-nam ini bakalan membocorkan rahasia penting Korea Utara. Nah, karena inilah hidup Kim Jong-nam ini selalu berpindah-pindah dan bersembunyi. Bahkan dikabarkan pernah bersembunyi di Indonesia karena merasa terancam akan nyawanya. Datanya udah lama diintai oleh agen rahasia Korea Utara. Tahun 2010 saat di Macau, ia hampir dibunuh oleh agen rahasia. Agen rahasia tersebut menyewa seorang taksi untuk membunuh Jong-nam. Namun misi tersebut gagal. Tahun 2012 ia meninggalkan Macau lalu bersembunyi ke Singapura dan tahun 2014 pindah ke Malaysia. Setelah itu tidak diketahui keberadaannya. Tapi di tahun 2017 ia terdeteksi berada di Malaysia hendak balik ke Macau. Datanya bocor setelah agen rahasia berhasil menemukan Facebook dan email dengan nama samaran Kim Chul. Saat kematiannya di bandara, ia pun menggunakan paspor bernama Kim Chul.
Jam 9 pagi saat hendak meninggalkan Malaysia, Jongnam ini dihampiri oleh dua wanita, satu berkebangsaan Indonesia, satu lagi berkebangsaan Vietnam. Jadi mereka ini punya peran yang masing-masing, di mana satu orang wanita ini menyemprotkan resin atau racun mematikan ke arah wajah Jongnam, dan satu orang wanita lagi menutupi wajah temannya agar tidak terkena racun yang mematikan tersebut. Dalam hitungan detik, Kim Jongnam ini merasa mual dan panas yang luar biasa. Sementara kedua wanita tersebut itu pergi ke toilet untuk membersihkan diri dan langsung meninggalkan bandara. Kim Jongnam yang saat itu kritis dan tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi saat hendak dibawa ke mobil ambulans, dia dinyatakan meninggal. Kim Jongnam meninggal setelah racun resin disemprotkan kurang dari 20 menit ke wajahnya. Malaysia saat itu belum mengetahui kalau misalnya Kim Chul ini adalah kakak tiri dari Presiden Korea Utara. Tapi polisi setempat berhasil mengamankan kedua wanita yang tadi itu. Mereka pun digali informasinya dan mengaku kalau mereka ini cuma disuruh oleh 4 orang untuk mengerjai satu laki-laki dibayar dengan $100 atau saat itu setara dengan Rp1.348.000. Tapi karena 4 orang tadi keburu menghilang, alhasil uang tersebut nggak pernah diterima sama kedua wanita tadi. Saat itu ada banyak tersangka, tapi yang ditangkap cuma satu warga Korea Utara dan satu lagi pacar Siti Aisyah yang bernama Muhammad Farid. Tapi semua mereka ini dibebaskan, nggak ada yang namanya tersangka, yang ada hanya korban. Sebenarnya ada 6 tersangka, 1 orang ditetapkan jadi tersangka, 2 orang lagi ini berhasil kabur keluar dari Malaysia ke Pyongyang, Korea Utara, dan 3 orang lagi ini diamankan di Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia. Jadi ketiga orang yang ditahan di Kedutaan Korea Utara di Malaysia tadi yaitu Ri Ji-un, Kim Uk-il, dan Hyung Kwang-song. Tapi mereka ini dibebaskan karena kurang bukti. Tanggal 17 Februari 2017, Ri Jong-chul. Ri Jong-chul ini merupakan putra mantan duta besar Korea Utara. Ditangkap karena keterlibatannya. Ia berada di Malaysia dan bekerja sebagai tenaga IT untuk perusahaan Tombo Enterprise. Tapi karena kurang bukti, ia pun dibebaskan dan pergi ke Korea Utara. Jenazah Kim Jongnam ini masih berada di Malaysia. Pemerintah Korea Utara minta agar jenazah Kim Jongnam ini dikirimkan tanpa adanya autopsi. Tapi pemerintah Malaysia ini menolak dan melakukan autopsi. Karena inilah hubungan antara Malaysia dan negara pembuat nuklir ini memanas. Di rumah sakit, penjagaan jenazah Kim Jongnam ini udah dilakukan seketat mungkin. Tapi saat itu ada yang membobol kamar jenazah Kim Jongnam. Malaysia ini memberikan syarat untuk pemulangan jenazah Kim Jongnam ini harus tes DNA dengan keluarga kandung Kim Jongnam. Dan saat itu pemerintahan Korea Utara ini menolak untuk tes DNA. Tapi pada akhirnya mereka mengirimkan anak Kim Jongnam untuk melakukan tes DNA. Dan hasilnya itu 100% sesuai. Saat itulah diketahui kalau Kim Chul ini adalah Kim Jongnam, kakak tiri dari Kim Jong-un. Korea Utara menyebut kalau Malaysia ini bersekongkol dengan Korea Selatan dalam pembunuhan kakaknya Kim Jongnam. Akhirnya kedua negara ini saling berseteru. Mereka ini saling memulangkan kedutaan besar masing-masing. Korea Utara mengusir kedutaan besar Malaysia dari negaranya. Malaysia mengusir kedutaan besar Korea Utara dari negaranya Malaysia. Dan mereka ini saling menahan warga negara masing-masing, di mana di Korea Utara ini warga negara Malaysia itu tidak boleh meninggalkan Korea Utara. Begitu juga dengan Malaysia, Korea Utara, warga negara Korea Utara yang berada di Malaysia itu tidak boleh meninggalkan Malaysia. Di tahun 2019 mereka ini balik lagi rukun, tapi di tahun 2021 Korea Utara ini benar-benar memutus total hubungannya dengan Malaysia. Komentar kalian?